Hai, gue Irfan Hakim mengajak lu semuanya untuk follow IG Alobi ya di Alobi Foundation dan juga subscribe channelnya yaitu Alobi Wildlife. Ini ada Bang Langkasani. Langkasani emang mengurus hewan langka. Langka banget ya. Langka banget. Namanya udah Langkasani. Ini Alobi itu apa? Oke, jadi Alobi itu adalah lembaga konservasi pusat penyelamatan satwa yang dimana kita menampung satwa serahan dari pemerintah ataupun masyarakat. Satwa konflik, satwa rescue, dan juga satwa hasil penindakan hukum. Oke. Animal Lovers Lover of Bangka Indonesia. of Bangka Indonesia. Udah berapa lama ini? Kalau kita terbentuknya dari tahun 2014, 7 tahun berarti? 7 tahun. Dan kita sudah merilis dan merehab itu kurang lebih 7.126 ekor satwa ke habitat. Contoh? Kita pernah rilis dugong juga pernah. Dugong? Iya. Oh, sini dekat pantai juga. Iya. Itu yang Putri Duyung itu kan? Iya benar. Dugong. Dugong. Kenapa dugong? Kenapa? Jadi dia tertangkap dari nelayan dan sempat ditangkap nelayan ditaruh di terpal yang memang ukurannya 3x2. Airnya cuman paling 20 cm. Terus? Nah, tim BKCA Sumsel dengan Alobi itu langsung respon cepat untuk menyelamatkan. Itu terjadi juga konflik dengan masyarakat. Oke, gitu. Terus jam nelayan malam itu tadinya buat apa? Tadinya buat dipelihara kah? Atau menyelamatkan juga tapi kurang ilmunya? Kemungkinan itu dikonsumsi. Aduh. Karena memang kita punya stories ya, Bangka Belitung juga sebelum itu mengkonsumsi dugong gitu. Aduh. Dugong itu statusnya sudah dilindungi kan? Sudah dilindungi, kita rentan sekali. Akhirnya dirilis. Dirilis jam 11 malam, kita naik kapal barengan teman-teman sama tim itu, alhamdulillah bisa dirilis dan bahagia sekali bisa calon-calonkan. Dia sempat nangis mas, kan air mata dugong itu. Beneran itu nangis. Bener. Tapi ini percaya nggak percaya guys, kalau binatang itu suka punya ada rasa, apalagi kalau binatang itu tuh udah diambang kematian, kemudian ada yang menolong, kok sampai sembuh tuh dia tuh ada kedekatan tersendiri ya. Benar sekali. Dan sekarang kita akan melihat beberapa yang masih dalam proses rehab ya. Sini ada Pak Haji Asari juga Alinten. Kalau di sini sebenarnya Alinten ya. Ada Bang Oki, Mas Oki, wahai sini. Jadi ceritanya kita lagi nyari-nyari pohon untuk aviari, kita mampir di sini nih. Jadi karena banyak semangat untuk konservasi ini luar biasa. Siap. Ini dari siapa? BKCA. Apa kabar? Irfan, Ya. Mas siapa? Septian. Mas Septian, makasih Mas Septian. Iya. Begitu dekat dia sama BKSDA. Di kota apapun ada ketemu tim BKSDA. Kita akan bertemu dengan beberapa satwa. Mungkin kita bisa lihat kegiatan dulu mas ya. Boleh. Masuk ini apa? Ada ikan, Ya, ikan juga. terus buaya. Nah itu dugongnya ini ya, yang di taman sama nelayan kemarin itu. Dia pakai terpal 2 hari. Untung masih selamat. Dugong itu makannya apa sih? Kalau dugong itu lamun itu. Lamun itu apa? Lamun itu sejenis kayak memang pohon laut gitu. Rumput laut lah. Nah, Dan di Bangka itu emang masih banyak hutan juga ya? lumayan banyak. Cuman hutannya nggak besar. Tapi masih oke untuk perpeliharaan ya? Insya Allah masih oke karena kita pakainya hutan lindung yang memang dijaga oleh negara. Nah ini mas, ini juga kita dulu tahun 2014 kita itu keliling sekolah untuk melakukan edukasi ya, campaign pelestarian satwa liar. Nah itu penting banget guys, karena anak-anak kita adalah benar-benar ditanamkan tentang pelestarian alam ini, karena mereka yang akan melakukan nanti masa depan. Maka Hakim channel itu lu boleh tahu penonton anak-anak itu banyak. Oh gitu. Akhirnya udah jadi mereka nempel. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kunjungan gue kali ini juga bisa ngasih ilmu ke kita semua ya. Amin. Oke. Kita lihat itu ada ini siamang kan? Oke, kita posisi tempat ya. 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Oke, ini jadi bayi siamang yang dimana kita translokasi dari Sumatera, Mas.
Ini induknya korban kebakaran katanya, jadi lepas dari induknya kita evakuasi barengan dengan beruang madu juga yang masih bayi. Kemarin pas datang di kita itu paling umurnya 2 bulanan. Sekarang udah mulai besar ya, nantinya kita memang pelepas liaran di daerah Sumatera lagi. Kita balikin lagi. Ya betul. Jadi guys, tidak bisa asal lepas saja. Misal di Jawa ada jalak Bali, nggak bisa dilepasin di Jawa, harus di Bali. Ada cendrawasih ya harus di Papua, seperti itu ya. Begitupun ini sesuai dengan habitatnya dan alam itu gini-gini. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana apa yang terjadi dengan alam seperti kebakaran dan lain-lain. Akhirnya korban-korban yang mereka nggak bisa apa-apa dan kita manusia yang harus menyelamatkan mereka ya, mengontrol. Ayo dong jaga dong seperempat ya, badan lebih kurus ya, lebih kurus dan seperempatnya itu. Dia kepalanya gitu. Ini endemik ini jambang nggak? Ini kita bangga. Ada taringnya ya. Ada. Kayak pelanduk juga ada taringnya, tapi yang betina. Ini kira itu kancil tuh. Iya, kancil. Enggak, ini kijang kita. Khas Bangka punya kijang Bangka. Ini apa? Ini rusa sambar. Oh, bisa sambar tuh. Sambarnya kita lihat di mana ya lembaga konservasi? Gede banget ini. Iya. Dan ini karena rusa ini akan Copot, tumbuh lagi ya. Lagi benar. Itu menandakan dia dewasanya. Tanda tambah tahu tuh dari cabangnya juga seperti Iya, rusa benar. total juga. Dan ini kebetulan sebelum dilepas liarkan udah beranak, sini udah 3 ekor. Nah ini ada binturong. Binturong. Oh, binturong Binturong kita itu hitam ya kalau sebenarnya ya? Sumatera. Sebenarnya bedanya Mas. Sumatera, Bangka sama Jawa itu beda-beda. Kalau Jawa kan abu-abu. Ada abu-abu. Kalau di Sumatera dia gede hitam. Kalau di Bangka itu dia antara abu-abu dan hitam warnanya. Ya kayak ada uban-uban. Jadi ini binturong Bangka Binturong khusus. Bangka khusus. Cuman secara risetnya kan belum sampai ke situ Iya, penelitiannya. karena kan ada binturong tuh binturong Jawa, binturong Sumatera. Ah. Ini binturong Sumatera dengan Bangka itu beda juga. Beda. Dia lebih kecil gitu. Warnanya lebih abu-abu dan hitam. Ya, Hitam dia keabu-abuan. pertengahan antara Jawa sama Sumatera. Ya, kalau misalnya sekarang dilihat tidur ya emang dia cenderung aktifnya di malam hari juga ya kalau nggak salah ya. Nah, maka ini spesies ini di Bangka Belitung kita mesti jaga karena perburuannya sangat masif sekali. Kenapa? Karena ada mitos yang menyatakan bahwa empedu dari binturong ini bisa untuk mengobat apa istilahnya ilmu kebal seperti itu. Mitos yang salah Dia banget. kesel kalau yang gitu-gitu. Dia untuk kejantanan beneran. Dia kesel soalnya buat kejantanan doang harus bunuh hewan, ya enggak? Ih, norak lu. Apalagi ini buat kekebalan tubuh. Ih, zaman sekarang masih percaya emang gitu. Kasihan mereka tahu. Benar. Diambil empedunya doang. Ih. Sabar ya. Oke. Cuman permasalahannya sangat sulit untuk merehab yang dari bayi gitu. Betul, karena mereka sudah ketergantungan dari manusia. Betul. Ketika dilepas liarkan, kemungkinan untuk bertahan hidupnya justru lebih kecil. Dan mengenai kebakaran hutan, guys, kalau misal kebakaran hutan itu gara-gara misal kena petir, terus ada sambaran api, oke lah, itu kan alami. Tapi kalau dibakar untuk membuka lahan baru, sorry ya, nggak ada cara lain. Maksudnya kan, aduh, terlalu banyak yang dikorbanin gitu loh. Pemusnahan masalah. Pemusnahan massal. Kita jaga Kita jaga hutan kita. seperti ini deh kalau kita keluar negeri ya, kakak tua itu benar-benar terbang biasa. sekali. Di kita itu nih kasus apa lagi di Jakarta nih, burung makau lagi terbang, orang-orang lagi free fall, lagi tembak. Ih, tapi ngomong kasar lagi. Jadi ini kakak tua hasil penindakan hukum. Dulu pelakunya memang udah ditahan ya. Jadi semua sarwa ini titipan dari BKCA Sulsel Mas. Kalau kita ada juga sih yang dari BKCA DKI ataupun Batam gitu. Iya. Nah, sebetulnya ini sudah banyak penangkar-penangkar yang sudah sukses menangkarkan kakak tua jambul kuning. Bahkan sampai ada kakak tua raja pun sudah ada banyak yang berhasil. Jadi jangan stop untuk mengambil dari alam, guys. Biarkan yang sudah di alam saja. Kalau emang pengen balap darah, ya udah dengan dari penangkaran dengan surat. Memang jauh lebih mahal, tapi lu tenang, bener gak sih? Kalau zaman dulu kan emang hampir tiap rumah tuh ada kakak tua. Iya. Zaman dulu ya. Nah kalau sekarang kan udah semua udah sadar hukum, tertib administrasi, betul, Bang. Makasih banyak udah. Sudah duduk. Yang kita bilang tadi. Jadi tadi pas kita sarapan kita ngomongin tentang beberapa tanaman. Emang salah satu tujuan utama kita itu. Ini buah. Itu bisa dimakan kalau Kenapa disebut kala duduk sih? Karena kayak kerak lagi duduk kali. Nah itu Mas.
Mungkin makannya harus gini. Nah, kalau saya kerat. Itu mas, boleh dicoba. Ini tuh Langsung aja nggak apa-apa. Ini burung suka. Suka. Ini dimakan. Iya, Sama manusia bisa? bisa. Bisa. Ini sisi gium ini kok. Apa tuh? Jamu-jamu Itu bagus di sisi gium. Rasa anggur ya paling 5%. Biasanya anggur, sisanya Hutan. coba ya benerin. Ini adalah kera duduk. Ini mungkin mudah-mudahan kita bisa mencari untuk di aviari mungkin ya, coba. Dia agak manis kalau dia makan. Enak. Di Malaysia malah sekarang udah dikembangin, bukan malah buat selai. Oh, selai. Selai buat apa nama trademark nasional dia. Abu-abu, Ya, itu yang Jawa. abu-abu Jawa, owa Jawa. Ada yang coklat, ada yang hitam, ya. Benar. Ini owa ungkul. Ya, tuh bagus. Tapi kalau monyet ekor panjang itu kan pemisah, bukannya ini. Monyet ekor wakaka itu dilepasin pasti diserang sama koloninya. Benar. Bagaimana dengan karakter owa dan wawo? Oh, ya, jadi gini, kalau kita pelepasan primata, misalnya monyet aja ya, atau kera. Jadi kita itu mesti kumpulin dulu. Misal ada orang salah satu nih, satu ekor kita rawat dulu. Nah, nanti ketika dia udah 8 ekor, kita rehab dulu untuk dibikin satu Bikin koloni sendiri. baru. Kalau enggak dia mati diserang. Ya, karena ya itu guys, untuk melepas liarkan itu tidak semudah yang dibayangkan. Benar, dan juga tidak asal lepas liarkan juga. Lebih sulit meliarkan dibanding menjinakkan. Iya. Lebih sulit meliarkan daripada menjinakkan. Itu kata-kata bagus gue. Ya benar-benar membuat dia instingnya muncul lagi itu susah ya. Susah lah. Lagi kalau sosok meliarkan tapi bukan di tempatnya. Lovebird dilepasin, terus ikan apa? Arapaima. Ada 3. Ini nggak bisa dilepas liarkan lagi. gitu. Sorry, ini kan bukan yang dilindungi kan? Bukan. Retik itu nggak dilindungi kan? Nah, jadi ada warga ngelapor, dia itu sering lepas ngeburu apa namanya ayam tetangga. Jadi dia mungkin udah bosan melihara, dia telepon kita kan buka call center itu untuk animal rescue, kita rescue. Ternyata pas kita lihat udah mot, jadi ini nggak bisa dilepas liarkan lagi. Iya lah. Karena mengganggu genetik kan. Tapi mau nggak mau kita taruh di sini dulu gitu loh, daripada mereka yang melepas liarkan itu bahaya sekali. Itu liar berarti, maksudnya ada orang lepasin. Enggak, dia dipelihara. Pelihara terus dia bingung lagi. Bingung Nah, lagi. yang gitu mah ke rumah gue juga banyak, tiba-tiba datang motor nih. Ini dari bapak-bapak, udah gede. Mas Irfan saya udah ini nemu lah, atau ada yang pelihara udah gitu. Ada beberapa yang gue keep akhirnya. Tapi ada beberapa juga akhirnya gue kasih buat pakannya gitu. Ya gitulah ya, rumah saya jadi tempat persinggahan binatang-binatang yang naik. Belajar gak apa-apa. Pelajaran juga nih, kalau kita pelihara hewan itu jangan lucu-lucunya doang. Iya. Pas kecil-kecilnya lucu, ibut-ibut apa retik itu? Retik itu adalah ular terpanjang di dunia. Itu adalah sansa kembang ya. Itu bisa belasan meter, dan itu kalau udah gede makannya tuh bisa berapa ekor ayam dalam sekali makan. Pas lagi kecil lucu, udah gede nggak ada tempat. Itu hati-hati, jangan monyet. Ya, awalnya kecil lucu, pas udah gede mah serem. Ini buaya. Jadi aku bisa jelasin banyak tentang saus buaya. Ini ada 32 ekor. Makanan ada. Itu dan BKCA beserta stakeholder kita PT Limbah ya. Jadi di sini di Bangka Belitung itu konflik buaya itu sangat luar biasa. Jadi kita data dari tahun 2016 sampai dengan 2021 itu telah terjadi 80 lebih kasus dan telah meninggal dunia lebih dari 20 orang. Wow. Gitu. Dan kita merescue itu laporannya, kita tangkap masyarakat, kita rescue. Masyarakat itu menangkapnya menggunakan pancing. Jadi kita mesti buka pancing dulu. Kita buka pancing buayanya dengan menggunakan pipa besi bulat. Kita buka mulutnya, kita masukin besinya, kita tutup lagi, baru kita ambil pancingnya. Dan itu kemungkinan besar kematian itu 80%, walaupun sudah kita buka. Dan buaya itu udah buayanya. Iya. Dan lebih dari 100 ekor buaya itu udah mati akibat penangkapan dari masyarakat yang buaya menyerang gitu. Nah, ini ada 32 ekor. Di sini? Ah. Kok nggak kelihatan? Coba siapa yang mau nyebur? Jenis buaya apa sih? Kalau kita di Bangka cuma adanya kalau nggak salah porusus saja yang pernah disebut. Paling besar ukurannya? Yang pernah kita rescue 5 meter. Luar biasa sih. Ya, luar biasa. Beliau juga di kalau di Bangka ini pelopor lah untuk ini. Ya, Keren. kita kayak dia dorong.
Dia Bang Langka bikin itu ngurusin satwa langka ya. Lu nama lu sih. Iya, salah sendiri. Nama doa katanya. Kayak Bu Indra apa Bu Indra? eksploitasi. Eksploitasi. Tapi menjaga. Tapi menjaga. Larinya konservasi. Ini ekspektasi ya. Wow, luar biasa ini. Terus kalau gini pemasukannya dari mana? Untuk ada yang mensupport ya? Ya, yang support. Jadi kita bentuknya 2014 sampai dengan 2018 tuh benar-benar swadana, kita patungan 5.000, 10.000. Tapi yang anehnya satu Mas Irfan, memang benar ayat itu menyatakan setiap makhluk hidup itu ada rezekinya. Itu Kita nggak ada duit, masing-masing kan anggota mahasiswa lokal semua, nggak ada orang yang mampu lah, tapi bisa bangkit, ada kekuatan yang luar biasa gitu. Mereka nggak pernah lapar, ada aja masukannya. Alhamdulillah 2018 jadi LKPPS dan ada yang mensupport PT Timah. Kita juga ada karantina di Pangkal Pinang, itu yang support PLN, jadi BUMN semuanya kita. Alhamdulillah. jadi itu perlu dana dan biaya yang tidak sedikit, Tidak sedikit. banyak, makanya harus dijaga bersama. Jadi apa yang sudah dipersiapkan, diolah di sini supaya bisa dilepas liarkan. Nah, buaya jangan dihancurkan lagi, itu kan. Coba barang-barang lah, biar gak nyesel. Sekarang aja ngikutin nafsu, ntar lama-lama nyesel loh. Sekali lagi ini tuh titipan dari anak cucu, bukan warisan dari nenek moyang, gitu kan. Jangan sampai buaya-buaya gini cuma lihat dari ini ke Kedah, ke Bangka, tapi nggak ada gitu kan. Untung kita masih bisa lihat, betul ya. Terus juga sering ini yang tidak dilindungi itu kadang-kadang orang juga suka sangkap lah tuh. Kalau tidak dilindungi berarti boleh tangkap. Padahal enggak. Makanya belum dilindungi, Iya. akan dilindungi nanti. Kalau Iya, iya. tidak dilindungi tetap ada kuota, ada batasan. Enggak bebas ditangkap gitu. Semerta-merta, iya, iya, iya. Ada rekomendasi dari LIPI dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu sering tuh salah Iya, kaprah iya. itu. Nah, nyambung dari apa yang disampaikan Pak Septian. Saya salut juga kepada pemerintah Provinsi Bangka. Ya. Karena yang ada beberapa spesies yang belum dilindungi, ya kan, itu pemerintah udah Pemda itu sudah, Pak Gubernur udah ngasih SK. Ada beberapa kayak Jambang, terus kemudian Belang, tupai, Pergam gitu. pergam, sehingga dibatasi untuk keluar dari sini, nggak boleh. Dan itu, jadi udah. Iya. Ya mudah-mudahan masing-masing pemerintahan daerah juga mengkip dan menjadikan hewan endemik itu menjadi kebanggaan daerah Benar sekali. tersebut, jadi identitas, ya kan? Betul. Ini luar biasa, seru banget, bahwa ini patut dihargai. Mudah-mudahan tidak hanya Alobi di Bangka, tapi provinsi lain juga. Ayo, kalau Amin. cinta binatang, cinta hewan, cinta alam bisa tunjukkan dengan segala hal, dan ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga ya. Oke guys, thank you. Perjalanan gue di Bangka Belitung luar biasa, bertemu dengan tim dari BKSDA dan juga dari Alobi Bangka Belitung. Thank you, Sama-sama. Mas Langka, Oke. Mas Septian, Ade, Ajis. Pak Ajis. Ajis. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum. Bersama Alobi Foundation. Please like, share, and subscribe. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia. Subscribe Anda sangat berarti bagi pergerakan kita. Salam lestari, Alobi Foundation, Wildlife Rescue Center. Bersama kita bisa. Salam lestari.